Mesias versi Yahudi dan Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Tan Hoi Nai ya, ingin menjelaskan mengapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak ada nubuat tentang Mesias. Ada Pak? Tunggu, nubuat itu tentang kedatangan pemimpin atau Raja Israel. Beda dengan konsep Mesiasnya Yahudi Israel. Orang-orang Israel punya konsep pembebas. Seorang Mesias itu seorang raja diraja. Akan membebaskan Israel dari penjajahan tentu saja Romawi waktu itu. Itu konsep Mesiasnya Israel. Seorang pemimpin. Lalu datanglah Yesus. Tapi Yesus ini sama sekali bukan pemimpin yang diharapkan Israel. Bedanya di mana Pak? Nah mari kita bahas. Ketika orang Majus datang, Majus itu artinya orang-orang bijaksana, bukan dari suku Majusi, ya. Orang Majus itu the wise man, bukan dari suku Majusi yang di Arab sana, bukan, ya. Majus itu artinya the wise man, orang-orang bijaksana. Dia tanya, di manakah kedatangan raja orang Yahudi? Dia adalah orang Majus ini adalah orang-orang Yahudi perantauan. Bukannya di Arab, bukannya cuma daerah Yordania situ, deket-deket situ, daerah timur, ya. Dia mau datang menyembah kepada raja orang Yahudi. Matius 1 ayat 1 dan 2. Ya. Lalu mereka mencari tahu di mana lahirnya Mesias itu. Lalu mereka mengutip Mika 5 ayat 1. Di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Di Bethlehem akan datangnya seorang Mesias itu. Tapi mereka lupa kalimat terakhir dari Mika 5 ayat 1. Akan datang seorang pemimpin, seorang raja memerintah Israel. Ini dia yang dia tidak pernah baca. Yang keberadaannya sudah ada sejak dahulu kala. Ini pemimpin, tapi pemimpin ini sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Ya, pemimpin tapi sudah dari segala abad, ya, udah dari lama sekali, ya, itu yang dia nggak paham, ya. Lalu ketika Yesus datang, mereka menolak, ini bukan Mesias ini, gitu. Mesias bukan yang ini Mesias. Mereka tidak tahu, mereka pikir Mesias itu harus raja segala raja, yang dahsyat ya, yang membebaskan orang Israel dari Romawi. Ini konsep Mesiasnya orang-orang Yahudi Israel. Sedangkan konsep Mesias dari Alkitab adalah membebaskan atau membalikkan orang-orang Yahudi kembali kepada Allah. Karena orang Yahudi ini sudah disesatkan oleh yang namanya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Clear sampai sini? Alkitab menulis Mesias itu membalikkan orang Yahudi kembali kepada Allah, sementara Mesias versi Yahudi harus raja yang membebaskan orang Israel. Maka dari itu tidak ada nubuatan tentang Mesias di Perjanjian Lama selain dia kutip Mika 5 ayat 1, itu tentang raja, ya, tentang pemimpin. Kemudian dia kutip Yesaya 8 ayat 8. Ini dia, kalau Anda mau cari Mesias, nubuatannya harus masuk lewat Immanuel. Nubuatan tentang Mesias harus masuk lewat Immanuel. Yesaya 8 ayat 8. Hai raja, ya, akan datang serangan bergelombang dari orang Asyur kepada negerimu, ya Immanuel. Jadi Immanuel itu pemimpin negeri. Harus itu, raja. Makanya Matius 21 ayat 9. Yesus naik keledai lalu Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja dia. Cuman gak cocok dengan konsep rajanya Yahudi. Kalau Yahudi, Immanuel gak kayak gitu. Sedangkan Immanuel Mesias yang dimaksud Alkitab, yang keberadaannya sudah sejak dari dahulu kala. Ya, ketika masih bayi itu si Simeon, yaitu Simeon itu menimang-nimang gitulah ya. Inilah dia Mesias, dia yang datang, yang diurapi Tuhan. Lukas 2 ayat 26. Jadi very clear, konsepnya Mesias Alkitab adalah pemimpin, ya, seorang pemimpin. Matius 23 ayat 10.
Tidak ada pemimpin selain Mesias. Pemimpin ini yang keberadaannya sudah dari sejak dahulu Allah, artinya Allah yang menjadi manusia, firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Terus urusan membebaskannya bukan membebaskan Israel dari cengkeraman Romawi, tapi membalikkan orang-orang Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Itu maksudnya. Yang dirintis oleh Yohanes Pembaptis dalam berapa ya? Lukas 1 ayat 17 ya, yang membalikkan hati bapak-bapak kepada anaknya dan seperti itu. Jadi very clear, penjelasan saya sangat clear, tidak ada nubuatan Mesias di perjanjian lama karena Mesias konsepnya Yahudi beda dengan Mesias konsepnya Alkitab. Ya, Yahudi menganggap seorang pembebas, seorang raja hebat membebaskan dari Romawi. Sementara Mesias Alkitab adalah mengembalikan orang-orang Israel kepada Allah. Konsep Mesiasnya seperti itu. Dan Mesias ini harus keberadaannya sudah sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Kalimat terakhir itu jarang mereka baca. Very clear ya, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.